saya Lutfi Wahyu Ramadan dengan nomor NPM 22050101068, kelas teori dan metode perancangan B051 yang diampu oleh dosen Bu Fairuz Mutia dan Bu Rizka Tiara. Materi yang akan dibahas dalam video ini adalah kenapa dapur harus terletak di belakang dan jauh dari tempat tidur. Penjelasan materi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh letak dapur terhadap tingkat keamanan dan keselamatan di rumah. Hal ini termasuk resiko kebakaran, kecelakaan, dan gangguan kesehatan dari kualitas udara di dalam rumah. Contohnya yaitu paparan asap yang dihasilkan oleh kegiatan memasak. Tujuan materi ini juga untuk mengevaluasi fungsi ergonomi dapur berdasarkan letaknya di dalam rumah. Hal ini meliputi aksesibilitas, efisiensi ruang, dan kenyamanan pengguna dalam melakukan kegiatan memasak dan mempersiapkan makanan. Dengan demikian, diharapkan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi perancang, arsitek, atau pemilik rumah dalam merencanakan atau memperbarui rumah mereka untuk mencapai rumah yang aman, nyaman, sehat, dan fungsional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Widadu Bluma, NPM 22051010092 dari kelas teori dan metode perancangan arsitektur. Baik, untuk pernyataan yang selanjutnya, saya mengambil perspektif dari segi kenyamanan. Bagaimanapun, dapur termasuk ruang pada hunian yang berperan penting sehingga kenyamanannya pun perlu diperhatikan. Melampirkan dari jurnal yang berjudul Perubahan Konsep Dapur Hunian Akibat Kebutuhan Pengguna pada Perumahan dengan studi kasus perumahan Villa Bukit Tidar di Malang. Jurnal ini merubah tata letak hingga elemen fisik dapur berdasarkan dari segi kenyamanan. Disebutkan pada bab hasil dan pembahasan, dapur mengalami perubahan letak ke area belakang rumah karena bau yang mengganggu fungsi ruang lainnya. Penghuni juga merasa dapur perlu dijauhkan pada living area, terutama ruang tamu, ke area yang lebih privat. Sehingga seluruh area dapur secara keseluruhan itu dipindahkan ke area belakang rumah yang semula adalah ruang luar berupa taman. Dari sini kita jadi memahami jika dapur adalah ruang yang perlu dijauhkan dari ruang-ruang yang lain, termasuk ruang tidur, demi menjaga kenyamanan pengguna, baik dari segi indrawi maupun privasi. Selanjutnya, buku data arsitek. Buku data arsitek adalah buku yang menjadi pedoman bagi penggelut bidang arsitektur, baik itu dari mahasiswa arsitektur maupun profesi arsitek. Buku ini tuh berisikan data-data yang dibutuhkan oleh para arsitek, mulai dari ruangan-ruangan kecil hingga bangunan-bangunan yang berskala besar. Buku ini juga membahas hal-hal mendetail seperti tata letak ruang dalam hunian. Dalam data arsitek jilid 4 pada halaman 148 ditunjukkan beberapa contoh akses antar ruang yang direkomendasikan. Dalam setiap gambarnya menunjukkan jika ruang dapur dengan ruang tidur selalu berjarak satu ruang atau lebih dan tidak berdekatan. Pada data arsitek jilid 1 halaman 213 juga ditunjukkan hubungan ruang dari dapur yang idealnya berada, yakni terpisah dengan living area, yaitu living room, bedroom, dan yang lain sebagainya. Pada data arsitek jilid 1 halaman 213 juga ditunjukkan hubungan ruang dari dapur yang idealnya berada, yakni terpisah dengan living area, yaitu living room, bedroom, dan yang lain sebagainya. Dapur menghadap ke timur laut atau barat laut dengan hubungan yang tidak langsung dengan kebun dan jalan menuju gudang atau utility room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Robi Zata, NPM 22051010079 dari kelas teori dan metode arsitektur B051.
Rumah adat joglo merupakan salah satu jenis rumah adat Jawa Tengah yang memiliki banyak keunikan dan oleh karena itu masih banyak digunakan hingga saat ini. Jika berkunjung ke wilayah pedesaan di Jawa Tengah, pasti akan menemukan banyak rumah adat joglo yang digunakan oleh masyarakat. Jadi apa sih filosofi dan sejarah rumah joglo itu sendiri? Rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa yang umum dibuat dari kayu jati. Atap joglo berbentuk tajuk, semacam atap piramidal yang mengacu pada bentuk gunung. Dari sinilah nama joglo tersebut muncul. Istilah joglo berasal dari dua kata, tajuk dan loro, yang artinya bermakna penggabungan dua tajuk. Dua titik yang di atas itu kemudian dihubungkan dengan balok yang dinamakan mulu. Nah, kemudian menjadi satu rangkaian atap, kemudian disebut dengan tajuk loro. Tajuk loro atau tajuk lan mulu karena dihubungkan dengan balok yang di atas itu, kemudian menjadi joglo. Jadi joglo itu sebenarnya akronim dari tajuk lan mulu atau tajuk loro karena tajuk dan tajuk yang dijadikan menjadi satu. Dapur dalam bahasa Jawa disebut dengan pawon, mengandung dua pengertian. Pertama, bangunan rumah yang khusus disediakan untuk kegiatan masak-masak, dan kedua dapat diartikan dengan tungku. Kata pawon berasal dari kata dasar au yang berarti abu, mendapat awan pa dan akhiran an yang berarti tempat. Dengan demikian, pawon yang berarti tempat au atau abu dalam budaya Jawa, menurut Pak Sudi Suparlan, konsep tentang sistem klasifikasi mengenai alam semesta dan isinya terdapat konsep dikotomi antara lain yaitu baik dan buruk dan bersih dan kotor. Pawon atau dapur adalah ruang paling belakang dari 3 bangunan sebaris pada omah. Dengan ukuran yang hampir sama dengan bangunan omah, pawon merupakan fasilitas bersama bagi seluruh anggota keluarga untuk berbagi tungku dan makanan. Sebuah amben besar biasanya berada di tengah ruang. Disitulah para perempuan dan keluarga ini menghabiskan sebagian dari waktunya, baik untuk mengerjakan garapan sehari-hari atau sekedar beristirahat. Di sekitar amben biasanya tersusun tungku, rak, bak cuci, dan peralatan dapur yang lain. Bisa kita lihat denah di atas bahwa pawon dan kamar-kamar terpisah masanya dan dibatasi oleh ruang gadri atau tempat penyimpanan hasil panen dan juga bisa digunakan sebagai gudang. Hal ini agar jika pawon terbakar tidak langsung merembet ke kamar-kamar. Masih dalam cakupan kepercayaan budaya tradisional, etnis Tionghoa sangat mempercayai Feng Shui hingga saat ini. Feng Shui adalah seni hidup dalam keharmonisan dengan alam, sehingga seseorang mendapatkan paling banyak keuntungan, ketenangan, dan kemakmuran, serta keseimbangan yang sempurna dengan alam. Feng Shui menjanjikan kehidupan yang berlimpah bagi mereka yang mengikuti prinsip dan aturannya ketika membangun rumah dan tempat kerja. Kalau yang bagian sini kok? Nah, ini enak banget, feel-nya warm. Buat keluarga itu enak banget ngumpul di sini. Cuman biasa saya highlight adalah posisi dapur. Seperti yang saya bilang di episode-episode sebelumnya, dapur itu ibarat kata jantung, Jen. Jantung dalam sebuah rumah tangga. Jadi kalau dapurnya bermasalah, itu biasa bermasalah juga dalam segi ekonomi. Oh, jadi dapur bisa ngaruh tuh? Ngaruh itu, Jen. Yuk kita lihat dulu ke dapurnya ya. Boleh. Ini enak banget ya? Iya, enak banget sih. Terus mewah banget, begitu buka pintu ya, langsung terang gitu. Nah, ini posisi dapurnya. Saya cukup sayangkan aja sih. Rumahnya mewah, tapi untuk sisi feng shui ini belum mendukung 100%. Itu dia. Kenapa? Saya lihat ini dapurnya itu bersebelahan langsung sama tempat cuci piring. Which is good. Level ketinggian itu sama. Biasa kan orang rumah-rumah jadul tuh dapurnya di bawah malah kan. Ini di atas. Itu artinya pengeluaran dia lebih besar daripada pendapatan dia aja. Area dapur merupakan tempat pertemuan elemen api dan air, serta area yang identik dengan rezeki dan menentukan kemakmuran penghuninya. Penempatan sejajar maupun berhadapan elemen api pada kompor serta elemen air pada sink perlu dihindari. Kedua elemen ini perlu dikombinasikan sehingga menghidupkan energi positif yang ada. Posisi dapur dalam layout bangunan tidak boleh bersebelahan dan berhadapan dengan kamar tidur, kamar mandi, dan tangga, karena hal ini tersebut dipercayai memiliki energi negatif dan dapat menghambat rezeki masuk. Kepulan asap pekat disertai kobaran api yang membakar rumah susun tanah tinggi di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat sore membuat para penghuni panik.
Penghuni berhamburan keluar menyelamatkan diri lantaran amukan si jago merah yang berasal dari lantai 3 telah merambat ke lantai 4. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu hunian di lantai 3 yang langsung membesar hingga menyambar ke lantai 4. Diduga penyebab utamanya adalah kebocoran tabung gas LPG 3 kg dari salah satu unit hunian yang sedang ditinggal pergi penghuninya karena warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan sebelum api berkobar hebat. Jadi apinya dari lantai 3 terus ke lantai atas gitu ya, dari dapur gasnya meledak. Oh, gasnya meledak. Itu berapa kali meledak? 3 kali ya, 4 kali lah, sekitar 4 kali. Itu ditinggal sama orangnya atau gimana? Di dalam sih nggak ada orang tadi. Oh, nggak ada orang. Berarti tiba-tiba meledak aja? Iya. Selang setengah jam kemudian, 8 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi berhasil menjinakkan si jago merah meski sejumlah hunian telah hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor, sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan H. Taiman Timur 1, Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur hangus terbakar dramatis. 3 penghuni rumah, orang tua dan anak-anak berhasil diselamatkan. Kobaran api dengan cepat melalap sebuah bangunan rumah mewah berlantai 2 di Jalan Haji Taiman, Kelurahan Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, sementara warga yang panik ikut memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan rumah lain. Besarnya kobaran api membuat atap bangunan 2 lantai runtuh. Percikan api juga terlihat dari sebuah kabel di dalam rumah. Sementara itu, di dalam rumah terdapat 3 penghuni, yakni orang tua dan seorang anak. Warga pun sempat kesulitan saat membuka pintu. Beruntung penghuni rumah dapat diselamatkan. Menurut saksi, api berasal dari bagian dapur. Diduga pemilik rumah lupa mematikan kompor. Selain menempatkan dapur dekat dengan kamar tidur secara horizontal seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapur juga tidak boleh berlokasi di bawah kamar tidur. Menurut artikel yang ditulis oleh Alex Bowalia dari Institut Riset Konstruksi di Kanada, artikel ini menyajikan hasil dari survei mengenai luas lantai dan konten yang mudah terbakar di hunian bertingkat seperti rumah berganda, rumah kota, apartemen bertingkat rendah. Survei ini didasarkan pada pengukuran dan informasi fotografi yang diperoleh dari situs web real estate. Ini adalah metode baru yang mengurangi usaha yang diperlukan untuk melakukan survei beban api di bangunan hunian. Selain untuk mengkuantifikasikan konten yang mudah terbakar, tujuan penting dari survei ini adalah untuk menentukan kesamaan dalam konten yang mudah terbakar dan konfigurasi untuk hunian. Ini dapat digunakan dalam merancang percobaan kebakaran. Survei ini memberikan wawasan tentang jenis dan jumlah konten yang mudah terbakar yang ditemukan di hunian, serta jenis konfigurasi lantai dan informasi lain yang relevan dengan masalah kebakaran. Perabotan tipikal merupakan bagian signifikasi dari beban api yang dapat dipindahkan, diidentifikasi, dan nilainya kemungkinan intensitas beban api dihitung untuk ruangan seperti dapur, ruang makan, ruang tamu, dan kamar tidur. Densitas beban api rata-rata di berbagai ruangan diperkirakan sebagai berikut. Untuk dapur yaitu 807 MJ per meter persegi, untuk ruang makan 393 MJ meter persegi, untuk ruang tamu 412 MJ meter persegi, untuk ruang tamu di lantai dasar 288 MJ meter persegi, kamar tidur utama 534 MJ meter persegi, dan kamar tidur sekunder 594 MJ meter persegi. Meskipun dapur memiliki densitas beban api tertinggi, beban api sebenarnya yaitu kandungan panas ternyata lebih rendah daripada kamar tidur yang memiliki beban api yang lebih tinggi. Ini dikarenakan memiliki perabotan seperti kasur, pakaian, dan karpet, yaitu bahan-bahan yang mudah terbakar. Berdasarkan artikel yang didapat tadi, dapur adalah area di mana risiko kebakaran sangat tinggi.
karena adanya sumber panas seperti kompor, oven, dan peralatan masak lainnya. Jika dapur ditempatkan terlalu dekat dengan tempat tidur atau risiko besar terjadinya yaitu kebakaran yang dapat membahayakan penghuni rumah, terutama saat penghuni sedang tidur. Selain itu, dapur juga dapat menghasilkan asap, bau, dan polusi udara lainnya yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan saat tidur. Oleh karena itu, sebaiknya hindari menempatkan dapur di dekat tempat tidur. Lebih baik diletakkan dapur di area yang terpisah secara jelas dari tempat tidur dengan pengaturan yang memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa posisi penempatan dapur dapat mempengaruhi kenyamanan dalam sebuah hunian, sehingga sangat penting untuk dipertimbangkan. Dapur sebaiknya ditempatkan jauh dari ruang-ruang lain seperti ruang tidur untuk menjaga kenyamanan dan privasi penghuni. Berdasarkan budaya Jawa dan Cina, dapur memiliki peran penting dalam mempengaruhi energi dan rezeki penghuninya, sehingga posisi penempatannya bisa menciptakan harmoni dengan alam dan memastikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.